Assalamualaikum, welcome back to my channel di Sunday Evening bareng aku Aisyatul Vidya. Oke, di video kali ini aku masih mau membahas tentang simple present tense. Kalau di video yang kemarin aku membahas tentang simple present tense untuk kalimat dengan to be. Untuk di video kali ini aku membahasnya adalah simple present tense dengan kalimat yang memiliki verb. Verb itu adalah kata kerja. Jadi kalau yang kemarin itu adalah nominal sentence, kalau yang sekarang disebutnya adalah kalimat verbal. Seperti ini ya, verbal. Kenapa disebut verbal? Karena kalimatnya itu memiliki kata kerja, atau saya lingkarin di sini ada kata verb yang artinya kata kerja. Nah, untuk membuat kalimat present tense yang memiliki kata kerja atau kalimat verbal present tense itu rumusnya adalah yang pertama yang harus ditulis adalah subjeknya dulu. Ini subjek, kemudian verb 1. Verb 1-nya itu ditambah S atau ES, tapi itu nanti ada aturannya sendiri. Kemudian ditambahkan complement. Complement ini hanya pelengkap. Jadi kalau misalnya kalian gak mau kasih pelengkap, gak apa-apa. Cukup sampai di subjek ditambah verb aja, it's okay. Nah, langsung lanjut lagi. Untuk yang verb 1 ditambah S atau ES, dia ada aturannya. Misalnya, dia itu dibagi menjadi 2 kubu atau 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama ada kelompoknya Ayu Dewi atau I, you, they, we, atau sesuatu yang plural atau banyak. Misalnya kalau misalnya aku sebut nama orang, bisa Andy dan Budi, atau Joko dan Anwar, dan lain-lain. Itu mereka tidak suka es, maka verbnya jangan dikasih es. Di sini saya silang untuk S atau ES karena mereka tidak suka es. Atau bisa bilangnya gini aja biar enak. Ayu Dewi nggak suka es, jadi Ayu Dewi jangan dikasih es. Oke? Untuk kubu yang selanjutnya atau kelompok yang selanjutnya yaitu ada subjek he, she, dan it atau sesuatu yang singular atau sendirian. Misalnya saya sebut nama binatang ya, cat, catnya sendirian, bukan cats tetapi cat. Kemudian kalau orang berarti dia person. Kalau misalnya saya sebut nama orangnya bisa Siska, Siska aja. Nggak perlu ditambahkan Siska dan siapa gitu, tidak perlu karena untuk singular mereka subjeknya berarti sendirian. Nah, jika subjeknya sendirian seperti ini, maka mereka suka S atau ES ya. Jadi untuk verbnya ditambahkan S atau ES ketika kalian menemukan subjek-subjek seperti ini. Kalau yang Ayu Dewi nggak suka S, maka verbnya nanti tidak perlu ditambahkan S. Kita langsung ke contoh kalimatnya. Misalnya ada contoh kalimat seperti ini. Andy berlari ke sekolah. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah cari tahu dulu yang mana subjeknya. Subjeknya adalah Andy. Andy ini masuk ke kubu yang mana ya? Apakah masuk yang ke sini atau yang ke sini? Oke, Andy itu sendirian, berarti dia masuknya ke yang singular noun. Dia masuk yang ke kubu he, she, it atau singular noun. So, kita langsung aja turunin ke bawah kata Andy. Andy. Berlari bahasa Inggrisnya adalah run. Karena dia masuk ke kategori yang he, she, it atau singular noun, maka kata run harus ditambahkan S di belakangnya. Untuk cara penambahan S atau ES, kemarin aku udah jelasin di materi singular dan plural. Jadi untuk penambahan S atau ES itu antara verb dengan noun itu sebenarnya aturannya sama. Oke, lanjut lagi kita masuk ke complementnya yaitu to school. Selanjutnya contoh yang lainnya, kalau misalnya belum puas dengan satu contoh aja, kita masuk ke contoh lainnya. Misalnya ada orang-orang membaca buku di perpustakaan. Oke, orang-orang membaca buku di perpustakaan. Kita lihat dulu subjeknya siapa. Subjeknya adalah orang-orang. Oh, dia banyak nih. Berarti dia masuk ke kategori yang plural noun. Dia masuk ke Ayu Dewi tidak suka es. Maka nanti kata kerjanya tidak perlu ditambahkan dengan
S atau ES. Kita langsung masukin ke bahasa Inggrisnya. Orang-orang bahasa Inggrisnya adalah people. Membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Read aja, tidak perlu ditambahkan S atau ES ya, karena Ayu Dewi nggak suka S. Kemudian book. In the library. Nah, itu dia cara membuat kalimat positif dalam present tense atau dalam kalimat verbal simple present tense. Selanjutnya, untuk membuat kalimat negatif, ini dia rumusnya. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah subjeknya. Ya, ada subjek di sini. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Karena dia nggak bisa dari subjek langsung kata not, tidak boleh. Jadi misalnya she not, nggak boleh. Harus ada auxiliary verbnya, harus ada kata kerja bantunya sebelum kita menuliskan kata not. Dalam hal ini kata kerja bantunya yang digunakan adalah do atau does. Nah, do atau does ini nanti dipisahkan lagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Jadi subjeknya yang mana nih kira-kira yang akan memakai do, dan subjek yang mana kira-kira yang akan memakai does. Nanti setelah ini saya jelaskan. Setelah do atau does atau setelah auxiliary verb kita tulis not. Karena ini kalimat negatif pasti ada kata not. Selanjutnya verb 1. Nah, verb 1-nya nggak pakai embel-embel S atau ES di belakangnya. Selanjutnya ada complement. Complement ini boleh diletakkan atau boleh juga nggak diletakkan ya. Kita stop sampai di verb 1 juga tidak masalah. Oke, untuk pembagian do atau does masih sama, yaitu do itu digunakan untuk he, she, it. Oke, he, she, it atau singular noun. Sedangkan kalau untuk does itu untuk Ayu Dewi. I, you, they, we, dan plural noun. Oke, jadi huruf ES di belakang ini itu adalah imbuhan S atau ES setelah kata do. Gitu ya. Makanya kebalik. I'm so sorry. Harusnya yang he, she, it itu ada di does dan Ayu Dewi ada di seperti ini. He, she, it, kemudian single noun karena dia suka S. Kemudian Ayu Dewi nggak suka S. I'm so sorry. Ayu Dewi ada di do. Ayu, they, we, dan plural noun. Oke, get it ya. Misalnya ada kalimat, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Misalnya di sini kalimatnya ada my father atau ayahku, pakai bahasa Indonesia dulu deh. Ayahku tidak minum susu setiap pagi. For example. Oke, kita lihat subjeknya di sini apa? Ada kata ayahku, which is dia masuk ke dalam kategori yang he, she, it. Maka untuk menulis not, auxiliary yang dibutuhkan adalah kata does. Kita langsung masukin ke bawah. Ayahku bahasa Inggrisnya adalah my father, atau kita boleh juga sebutnya my dad. Does not atau does not ini bisa disingkat menjadi doesn't. Ini ya, boleh ditulis does not, boleh juga ditulis doesn't. Kemudian kita langsung masukkan kata kerjanya, yaitu verb 1 aja tanpa embel-embel. Drink. Baru complement. Milk every morning. Selanjutnya, misalnya kita pakai kata aku. Oke, di sini ada aku tidak memberi makan kucing setiap hari. Misal,
Oke, kita cari dulu, kita harus tahu dulu subjek yang digunakan apa. Di sini subjek yang digunakan adalah kata aku. Dimana aku, dia masuk ke kategorinya yang Ayu Dewi. Maka auxiliary verb yang harus kita gunakan adalah kata do sebelum menuliskan kata not. Kita langsung masukkan ke bahasa Inggrisnya, yaitu I. Auxiliary verbnya adalah do, not, atau boleh ditulis menjadi don't. Seperti ini. Memberi makan. Apa hayo bahasa Inggrisnya? Ada feed the cat every day. Something like this. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita lanjut ke untuk contoh yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanyanya di sini aku sediakan kalimat tanya yang yes no question. Kalau untuk yang 5W1H mungkin nanti ada di video yang lain ya dibahasnya. Nah, sekarang adalah kalimat interrogatif yes no question menggunakan simple present tense terkhusus untuk kalimat verbal. Oke, di sini rumusnya ada do atau does dulu yang kita tulis, yaitu dia butuh auxiliary verb lagi, kemudian baru kita tulis subjeknya. Setelah itu kita tulis verbnya yaitu tetap verb 1. Setelah itu kalau kalian butuh complement boleh ditulis complementnya, jika tidak butuh tidak masalah. Dan jangan lupa tanda tanya karena ini interrogatif yaitu kalimat tanya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Untuk penggunaan do atau does-nya tadi udah dijelaskan di kalimat negatif ya. Do itu untuk Ayu Dewi, sedangkan does itu untuk he, she, it atau sesuatu yang singular. Oke, di sini misalnya ada contoh kalimat apakah dia laki-laki membelikanmu bunga, tanda tanya. Apakah dia membelikan kamu bunga? Oke, kita harus tahu dulu, first thing first, yang harus kita tahu adalah subjek yang digunakan dalam kalimat tanya ini apa? Subjek yang digunakan adalah kata dia. Oh, he, she, it. So, auxiliary verb yang akan kita gunakan adalah does. Kita langsung masukkan yang pertama auxiliary verbnya dulu, yaitu ada does. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya adalah he. Membelikan, buy. Kamu, you. Flower. Nah, flower ini sebagai pelengkap. Jangan lupa tanda tanya. So, gini cara membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya dalam simple present tense kalimat verbal. Nah, di sini jawabannya ada dua macam, yaitu ada yes, ada no. Kalau yes jawabannya seperti apa? Kalau yes, kita lihat subjeknya, kita masukkan he, lalu auxiliary verbnya he does. Sementara jika no, he doesn't atau does not. Seperti itu. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa mudah dipahami, semoga aja ya. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. So, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.